Suatu hari Nabi Muhammad SAW ditanya oleh istrinya Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, apa ada peristiwa yang lebih menyedihkan dirimu dibandingkan peristiwa Uhud?" Kita tahu bagaimana peristiwa Uhud itu terjadi. Subhanallah, peristiwa yang sangat menyedihkan hati Nabi. 80 syuhada kurang lebih syahid pada peristiwa itu. Nabi berdarah. Paman Nabi Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu tertombak dadanya, tergeletak sebagai syahid. Bukan hanya itu, dibelah dadanya, diambil jantungnya, dicacah-cacah oleh Hindun karena bencinya dia kepada Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu. Maka saat itu hati Nabi sangat gelisah, saat itu hati Nabi sangat pilu. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, apa ada peristiwa yang lebih menyedihkan dibandingkan peristiwa Uhud?" Maka Nabi SAW mengatakan, "Ada, yaitu peristiwa ketika aku berjalan ke Taif." Coba bayangkan, Nabi SAW menghadapi benturan yang luar biasa di Mekah, menghadapi benturan dari kaum musyrikin Quraisy yang luar biasa, sudah sampai pada puncaknya, diintimidasi, diboikot, bahkan banyak sahabat yang dibunuh, dibuat aturan-aturan yang sangat memberatkan umat Islam pada saat itu. Maka Nabi SAW berharap mungkin orang-orang Taif ini mau menerima kedatangan Nabi, mau menerima dakwah Nabi. Maka Nabi berjalan menuju ke Taif. Perjalanan ditempuh cukup lama karena berjalan kaki. Rupanya pada saat itu Abu Jahal, dia mendengar bahwa Nabi berjalan menuju ke tempat tersebut, maka dia menggunakan kudanya berangkat juga menuju ke Taif untuk mengumpulkan masyarakat Taif dan mengatakan kepada mereka, "Kamu jangan dengarkan ucapan keponakanku yang gila itu. Sebentar lagi akan datang keponakanku yang gila yang bernama Muhammad. Kalau dia datang, jangan kau dengerin omongannya. Dia adalah orang gila." Maka Nabi pun sampai dalam keadaan capek, dalam keadaan letih ke tempat tersebut seorang diri. Subhanallah, sampai di sana bukan sambutan yang dia dapatkan, bukan hidangan makanan yang dia dapatkan. Orang-orang Taif mengumpulkan anak-anak kecil dengan membawa batu-batu kecil, menghadang Nabi, melempari kaki Nabi SAW. Kaki yang mulia, kaki kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, dilempari batu oleh orang-orang Taif pada saat itu, sehingga Nabi berdarah-darah kakinya. Nabi tidak terus menghadapi mereka, tapi Nabi berbalik arah, keluar daripada kota Taif dalam keadaan sedih dan pilu hatinya. Sampai keluar kota Taif, Nabi SAW duduk di satu tempat. Ternyata di situ Allah Subhanahu wa ta'ala mengirim Jibril alaihi salatu wassalam bersama malaikat penjaga gunung. Jibril alaihi salam yang merupakan pimpinan malaikat membawa malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk menjaga gunung, menyampaikan pesan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila Nabi Muhammad SAW mau, maka malaikat penjaga gunung ini akan membalikkan dua gunung besar antara Makkah dan Taif, sehingga semua manusianya mampus tenggelam di dalam tanah. Kenapa gunung yang ada di Mekah juga ditawarkan untuk dihancurkan? Karena Nabi SAW berangkat ke Taif sebab intimidasi orang-orang Mekah pada saat itu, sehingga dua gunung antara Mekah dan Taif ini akan dibalikkan, disatukan, sehingga semua orangnya tenggelam di dalam tanah. Itu tawaran langsung daripada Allah melalui malaikat utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Nabi mau, kalau Nabi berkehendak,
Tapi Nabi SAW punya sifat yang sangat mulia. Beliau punya sifat pemaaf yang sangat tinggi. Nabi tolak tawaran malaikat tersebut. Dan Nabi katakan, in kana laisa alaika ghadabun fala ubali. Ya Allah, kalau andaikan keputusanku ini tidak menyebabkan engkau marah, enggak apa-apa ya Allah. Aku ikhlas ya Allah. Mereka berbuat seperti itu kepada aku, enggak apa-apa ya Allah. Aku ikhlas. Mungkin saat ini mereka belum menerima dakwahku. Mungkin saat ini mereka belum mau beriman kepada aku. Tapi aku berharap ya Allah, semoga dari keturunan mereka terlahirlah orang-orang yang menyembahmu ya Allah. Itulah harapan besar Nabi Muhammad SAW. Itulah sifat pemaaf Nabi Muhammad SAW. Sekarang kita saksikan apa yang ada di Mekah dan apa yang ada di Taif. Berapa banyak manusia yang menyembah Allah, berapa banyak ulama-ulama besar, berapa banyak hufadzul Quran, berapa banyak madrasah-madrasah agama. Sebab kesabaran dan sifat pemaaf Nabi Muhammad SAW. Kalau dulu ditawari oleh malaikat dan Nabi terima tawaran tersebut, maka hancur leburlah tempat tersebut. Tidak akan muncul lagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kelebihan sifat pemaaf Nabi Muhammad SAW.